anak-anak ibu semuanya, selamat datang di SMA Budi Dharma. Perkenalkan, nama saya Ibu Nadia yang akan membersamai kalian di mata pelajaran matematika selama setahun ke depan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau biasa yang disebut dengan PJJ. Di sini sekolah kita SMA Budi Dharma mengemas PJJ dalam 3 bentuk. Yang pertama, share video pembelajaran, video conference, dan penugasan. Materi kita pada hari ini adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Apakah sistem pertidaksamaan dua variabel itu? Bagaimana menggambarkannya? Di sini saya mengilustrasikannya sebagai permainan sepak bola. Pernahkah kalian bermain sepak bola? Perhatikan permainan sepak bola yang dimainkan oleh 6 orang berikut ini. Perhatikan juga bagaimana lintasan pemain yang terbentuk. Lintasan lurus mewakili persamaan linear, grafiknya berupa garis lurus. Sedangkan lintasan lengkung mewakili persamaan kuadrat yang grafiknya berupa garis lengkung atau biasa disebut dengan parabola. Lintasan lengkung mungkin terjadi pada tendangan lurus. Hukum ini disebut efek Magnus dalam fisika. Persamaan linear. Masih ingatkah kamu dengan persamaan linear? Bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Perhatikan contoh gambar grafiknya. Pertama, cari titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Kedua, gambar grafik pada koordinat kartesius. Di sini ada garis dan yang berwarna hijau merupakan daerah di atas garis, sedangkan yang berwarna biru adalah daerah yang berada di bawah garis. Selanjutnya adalah persamaan kuadrat. Masih ingatkah kamu dengan persamaan kuadrat? Bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Perhatikan contoh gambar grafiknya berikut. Pertama, cari titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Kedua, tentukan titik balik kurva. Ketiga, gambar grafik pada bidang koordinat kartesius. Yang berwarna ungu adalah daerah yang berada di dalam kurva, sedangkan yang berwarna coklat adalah daerah yang berada di luar kurva. Daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh kurva pembatas, dibuat dengan aturan sebagai berikut. Pertama, pertidaksamaan yang membuat lambang besar atau kecil, kurva pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Kedua, pertidaksamaan yang membuat lambang kecil sama dengan dan besar sama dengan, kurva pembatasnya digambarkan dengan garis penuh. Kedua, daerah yang diarsir adalah daerah titik uji yang menghasilkan pernyataan bernilai benar. Contoh soal, suatu kertas berbentuk persegi memiliki panjang sisi X cm, luasnya kurang dari atau sama dengan Y cm persegi, dan kelilingnya kurang dari atau sama dengan 4Y kurang 16 cm. Buatlah model pertidaksamaannya dan lukiskan daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana mencari luas dan keliling persegi? Bagaimanakah model matematika untuk luas dan kelilingnya? Dan yang terakhir, bagaimana gambar grafik atas permasalahan di atas? Berikut, saya berikan sebuah masalah. Suatu kertas berbentuk persegi, memiliki panjang sisi X cm. Luasnya kurang dari atau sama dengan Y cm persegi. Dan kelilingnya kurang dari atau sama dengan 4Y kurang 16 cm. Buatlah model pertidaksamaannya dan lukiskan daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana mencari luas dan keliling persegi? Bagaimana
model matematika untuk luas dan kelilingnya. Bagaimana gambar grafik atas permasalahan di atas? Model matematika. Untuk menentukan luas persegi, sudah diajarkan di SMP, yaitu sisi kali sisi. Pada masalah tadi disebutkan, panjang sisinya adalah X cm, sehingga dapat kita tuliskan X dikali X kecil sama dengan Y. X kuadrat kecil sama dengan Y, lalu dapat kita ubah menjadi Y besar sama dengan X kuadrat, sehingga ini kita peroleh sebagai persamaan pertama. Untuk keliling persegi, 4 dikali S. Tadi telah disebutkan kelilingnya kurang dari atau sama dengan 4Y kurang 16. Sehingga dapat dituliskan 4 kali S kecil sama dengan 4Y kurang 16. Jika S-nya kita ganti dengan X, maka diperoleh 4 dikali X kecil sama dengan 4Y kurang 16. Sehingga diperoleh persamaan kedua, Y besar sama dengan X tambah 4. Sehingga diperoleh model matematikanya, Y besar sama dengan X kuadrat dan Y besar sama dengan X tambah 4. Untuk persamaan pertama, Y besar sama dengan X kuadrat, kita akan mencari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Awalnya, kita harus menentukan diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC, di mana nilai B-nya adalah 0 dan A-nya 1, sedangkan C-nya tidak ada. Lalu dapat kita tuliskan menjadi 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 0. Diperolehlah nilai 0. Karena D sama dengan 0, maka persamaan grafik akan memotong sumbu X di satu titik. Titik potong terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan X, maka nilai X-nya juga bernilai 0. Titik potong Y sama dengan X kuadrat. Dengan sumbu X sama dengan 0, maka diperoleh 0 kuadrat sama dengan 0, sehingga titik potongnya dapat 0,0. Titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. Maka dari persamaan Y sama dengan X kuadrat, jika nilai X-nya bernilai 0, maka diperoleh Y-nya juga bernilai 0. Sehingga titik potongnya juga pada titik 0,0. Selanjutnya, kita akan mencari titik balik dari persamaan Y besar sama dengan X kuadrat. Titik balik di sini bisa juga atau sering juga disebut dengan titik puncak. Dilambangkan dengan XP, YP. Untuk XP, rumusnya min B per 2A, di mana nilai B tadi 0 dan A-nya 1. Maka dapat kita hitung dan diperolehlah nilai 0. Sedangkan untuk YP-nya, rumusnya negatif D per 4A. Dengan D adalah diskriminan yang tadi sudah kita peroleh bernilai 0, sedangkan A-nya bernilai 1. YP-nya pun bernilai 0. Sehingga kita peroleh titik baliknya XP, YP sama dengan 0,0. Selanjutnya, kita mencari titik-titik garis batas grafik.
garis pembatas untuk grafik Y sama dengan X kuadrat. Kita ambil beberapa titik. Di sini saya mengambil dari titik negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Lalu kita masukkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tadi. Untuk X-nya bernilai negatif 2, maka kita peroleh negatif 2 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, diperolehlah nilai Y sama dengan 4. Sehingga titik yang diperoleh min 2,4. Untuk negatif 1 juga berlaku hal yang sama. Negatif 1 dikuadratkan, diperolehlah nilai 1. Sehingga titiknya menjadi negatif 1,1. Begitu seterusnya sampai di nilai X sama dengan 2. 2 dikuadratkan akan mendapatkan nilai Y sama dengan 4. Maka diperoleh titik 2,4. Jika kita gambarkan, masing-masing titik pada bidang kartesius adalah negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Untuk membuat sketsa grafik, menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah HP, titik-titik yang tadi yang telah kita peroleh lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Diperolehlah sebuah grafik atau kurva berbentuk parabola. Uji titik. Kita mengambil sebuah titik yang berada di luar kurva. Di sini saya mengambil titik 2,0. Lalu titik 2,0-nya saya masukkan ke persamaan Y besar sama dengan X kuadrat. Y-nya bernilai 0. Sedangkan X-nya bernilai 2 karena titik yang saya ambil adalah 2,0. Setelah dimasukkan, maka 0 besar sama dengan 4. Karena pernyataannya bernilai salah, maka arsirlah daerah di dalam kurva. Selanjutnya, saya akan mengambil satu kurva lagi. Jika tadi adalah kurva Y besar sama dengan X kuadrat, maka ini saya mengambil dari persamaan yang kedua, yaitu Y besar sama dengan X tambah 4. Kita ulangi langkah-langkah yang pertama seperti tadi. Dicari atau kita hitung titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka kita tentukan nilai Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X tambah 4. Lalu kita ganti nilai Y-nya bernilai 0. Dapatlah 0, X sama dengan 0, X tambah 4. Jika kita pindahkan ruas, maka diperoleh X sama dengan negatif 4. Untuk titik potongnya, kita peroleh min 4,0. Titik potong yang kedua terhadap sumbu Y. Jika titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X yang kita ambil 0. Dari persamaan yang di atas, Y sama dengan X tambah 4. Jika X-nya kita ganti dengan 0, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 4. Lalu, kita masukkan sebagai titik potong adalah 0,4. Lalu kita tandai pada grafik yang sudah selesai tadi. Yang pertama, min 4,0. Yang kedua adalah 0,4. Lalu kita tarik garis lurus buat sketsanya. Setelah kita buat sketsa, maka selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini saya mengambil titik yang berada di bawah kurva, yaitu adalah 0,0. Lalu titik ini kita masukkan ke persamaan yang tadi. Y besar sama dengan X tambah 4. Kita ganti nilai X-nya dengan 0 dan Y-nya juga dengan 0. Maka akan kita peroleh 0 besar sama dengan 4. Karena pernyataan bernilai salah, maka
arsirlah daerah yang berada di atas garis. Dari sini kita peroleh daerah yang merupakan irisan dari kedua arsiran. Maka itulah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan kumpulan dua atau lebih pertidaksamaan yang mengandung paling sedikit satu pertidaksamaan berderajat dua dalam dua variabel. Langkah-langkah menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kedua, menentukan titik balik. Yang ketiga, menentukan titik-titik koordinat sebagai garis pembatas kurva. Keempat, membuat sketsa grafik. Yang kelima, menetapkan daerah himpunan penyelesaian dengan melalui uji titik. Mengutip kata-kata bijak Imam Syafi'i, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.